Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini saya membagikan video tutorial mengenai penggunaan list view pada bahasa pemrograman Visual Basic Net. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan list view, termasuk bagaimana menambahkan item ke dalamnya seperti pada demo program seperti ini. Nah, di sini saya mendemokan sebuah program yang di dalam form ini sudah menggunakan list view. Jadi nanti item-item yang kita inputkan di dalam form ini akan kita masukkan atau kita tambahkan menjadi item list view. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita tambahkan lagi, maka item-item yang kita isikan di kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah, dan total akan ditambahkan menjadi daftar ke dalam list view ini. Jadi list view ini seperti tabel ya, tabel daftar. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, langsung saja silahkan dibuat project baru dan didesain seperti pada form yang di tutorial ini. Nah, untuk combo box, text box, kemudian beberapa tombol atau button dan list view-nya, silakan diberikan name-nya. Jadi diganti name-nya seperti warna teks warna merah yang saya tuliskan di video tutorial ini. Nah, silakan diganti name-nya seperti tulisan warna merah yang saya buat di sini. Nah, projectnya itu nanti seperti ini. Ini combo box tadi, name-nya adalah kode. Begitu juga nama barang, harga satuan, jumlah jual, kemudian total harga. Nah, ini B add, ini B delete, ini B bersih, ini B keluar, dan ini LV barang. Nah, list view ini kalau kita masih dalam tahap desain, maka tidak terlihat seperti pada saat kita jalankan tadi. Kalau ini sudah terbentuk, ada kolom-kolomnya, ada barisnya. Tetapi pada saat kita desain itu masih belum terlihat. Oleh karena itu, nanti pada form load-nya ini kita bentuk dulu daftar listnya ini seperti tabel. Jadi ada headernya, ada kolomnya, ada barisnya. Nah, bagaimana membentuk kolom-kolom dari list view? Kita letakkan codingnya di form load. Jadi kita lihat, kita double klik saja form yang kosong. Lalu terbuka private sub form 1 load. Nah, codingnya itu seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Kita awali dengan nama list view-nya. Tadi LV barang itu adalah name dari objek list view. Jadi name-nya. Kemudian titik columns. Kemudian add. Kemudian ini judul atau teks dari kolomnya, headernya. Nah, misalnya seperti ini, kolom pertama kita buat kode, kemudian lebarnya kita buat 60, kemudian alignment-nya atau perataannya kita buat rata tengah. Nah, begitu juga untuk kolom berikutnya. Jadi kalau kita lihat tadi desain kita itu ada kode barang, ada nama barang, dan selanjutnya kita inginkan semua teks atau string yang ada di objek ini kita masukkan di dalam kolom. Maka tinggal kita urutkan saja kolom pertama kode, nama barang kolom kedua, harga satuan kolom ketiga, ini kolom keempat, ini kolom kelima. Nah, kita urutkan kolom-kolomnya seperti ini. Jadi formatnya itu sama, jadi dimulai dari nama list view-nya, columns, kemudian add dalam kurung, judul kolomnya, kemudian lebar,
kemudian alignment-nya. Kemudian kalau sudah semua kolom-kolomnya sudah kita buat di sini, headernya kita tambahkan ini LV barang atau nama list view-nya tadi view sama dengan view details. Jadi view ini adalah tampilannya, jadi yang kita pilih adalah view details. Kemudian kita tambahkan perintah selanjutnya adalah grid line. Kita set grid lines-nya menjadi true. Jadi grid line ini nanti supaya tampilannya itu ada garis, baris, dan kolomnya. Kemudian kita tambahkan perintah untuk full row select-nya kita buat true. Supaya nanti kalau kita klik satu item maka seluruh kolom dari item itu akan di blok. Jadi perintahnya sederhana sekali. Ini perintah untuk pembentukan kolom-kolomnya, menambah kolomnya. Ini adalah settingan tampilan dari list view. Nah, selanjutnya kita tambahkan perintah untuk menambahkan item ke dalam combo box kode. Jadi kalau kita lihat combo box kodenya ini belum ada itemnya. Nah, kita tambahkan beberapa item ke dalam combo box ini. Nah, kodenya tinggal kita letakkan di atas perintah list view. Kita buat seperti ini, nama combo boxnya, kemudian item, add dalam kurung, ini item yang pertama, kemudian ini item yang kedua, ini item yang ketiga. Kalau kita tambahkan lagi itemnya, tinggal kita buat lagi kode titik item add apa kode berikutnya. Sehingga nanti terbentuk atau ditambahkan item-item ke dalam combo. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk coding bersihkan. Ya, mudah saja dulu. Tombol untuk bersihkan ini gunanya untuk membersihkan string yang ada di objek-objek combo box maupun text box. Kita double klik saja. Kemudian tinggal kita bersihkan teks yang ada di setiap objeknya. Nah, codingnya adalah ini. Kita sebutkan nama objeknya. Kemudian kita buat petik 2. Jadi tadi ini name-nya tadi adalah kode, kemudian nama ini adalah nama dari objek nama barang, harga, kemudian jumlah, kemudian total. Kemudian kode titik set fokus ini gunanya untuk memfokuskan atau memindahkan kursor di objek yang bernama kode barang. Jadi setiap kali kita klik nanti tombol bersihkan, maka kursor itu berada di kode barang. Kemudian teks dari kode nama, harga, jumlah, dan total itu dikosongkan. Sehingga nanti kalau misalnya kita jalankan, maka kalau misalnya kita isi seperti ini. Kemudian kita bersihkan, maka dibersihkan semua teks yang ada di sini dan kursor dipindahkan ke kode barang. Nah, sekarang untuk tombol keluar. Jadi kalau kita klik tombol keluar, maka form ini ditutup. Jadi karena objeknya adalah tombol keluar, maka kita double klik tombol keluar ini. Kemudian kita buat semacam pesan di sini atau message box sebelum form itu ditutup. Jadi perintahnya kita buat seperti ini. Oke, nah di sini kita deklarasikan sebuah variabel ya dengan tipe string. Ini gunanya nanti untuk menampung pesan yang akan kita tampilkan ke message box kita, lalu kita isi. Pesan ini adalah message box yakin ingin keluar, jadi ini teks yang akan ditampilkan ke kotak pesan kita. Kemudian modelnya adalah pertanyaan, ada nanti tombol yes dan no. Kemudian baru kita buat perintah ini. Jika di pesan itu nanti yang kita pilih adalah tombol yes, maka ditutup. Jadi end. Berarti kalau kita pilih tombol no berarti tidak ditutup. Nah, coba kita jalankan. Nah, coba kita klik tombol keluar, maka akan ditampilkan kotak pesan seperti ini, di mana kotak pesan ini tadi terbentuk karena perintah ini tadi. Jadi pesan sama dengan message box, jadi kotak pesannya. Kemudian pesan yang ditampilkan adalah ini, yakin ingin keluar. Kemudian modelnya atau stylenya adalah pertanyaan dengan dua tombol yes dan no. Jadi ada VB yes dan no. Jadi kalau kita pilih no tidak ada yang terjadi. Tapi nanti kalau kita pilih tombol keluar maka form ini akan ditutup.
Nah, itu untuk tombol keluar. Sekarang kita buat perintah. Kalau misalnya kita pilih kode barang ini, salah satu dari kode barang atau masing-masing kode barang ini kita pilih, maka kita inginkan nama barang harga satuan itu ditampilkan. Berarti kita gunakan kondisi di sini. Jika TV101 yang saya pilih, maka nama dan harga ditampilkan. Kalau KU, maka nama dan harga ditampilkan. Begitu juga kalau RA. Nah, berarti perintahnya terjadi pada saat kita pilih salah satu item dari objek ini. Jadi kita double klik objek combo box kode barang. Jadi kita double klik ini, maka akan terbentuk prosedur baru di sini, private subcode selected index changed. Jadi kita gunakan kondisi di sini. Nah, tetapi untuk menampilkan namanya misalnya di sini, kalau kita pilih TV101, maka nama dan harganya itu tergantung pada dua karakter dari kiri setiap kode yang kita pilih. Berarti perlu di sini kita lakukan pengambilan dua karakter ini. Kita periksa dua karakter itu apakah TV, KU, atau RA. Nah, oleh karena itu, maka kita gunakan fungsi string di sini untuk mengambil dua karakter itu. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Kita buat satu variabel di sini yang menampung dua karakter itu. Nanti kita deklarasikan saja misalnya dim xcode as string seperti ini. Baru kita ambil dua karakternya itu dengan fungsi string left. Jadi kita isi xcode sama dengan Microsoft Visual Basic left. Sumbernya tadi dari kode titik teks, dua karakter. Nah, berarti setiap kita pilih kode barang, maka diambil dua karakter dari kiri itu dan disimpan di dalam xcode. Sehingga tinggal kita seleksi xcode ini. Kita gunakan misalnya select case xcode. Nah, kalau xcode-nya adalah TV, maka nama titik teks. Nah, ini kalau di kode ini nanti yang kita pilih adalah dua karakter dari kirinya adalah TV, maka namanya misalnya kita buat televisi. Kemudian harga. Nah, ini harga satuannya kita buat misalnya 2 juta. Nah, begitu juga kalau dua karakter dari kirinya itu adalah KU, maka nama dan harganya misalnya kalau KU kita buat misalnya di sini namanya adalah kulkas, kemudian harganya misalnya 1.800.000. Begitu juga kalau RA, case RA, maka namanya misalnya kita buat di sini radio kaset, harganya misalnya 750.000. Kemudian setiap dipilih kode, maka kita kosongkan misalnya ini jumlah dan total. Kita kosongkan, berarti tinggal kita buat di bawah ini, di bawah end select-nya jumlah titik teks sama dengan kosong, kemudian total titik teks sama dengan kosong. Kemudian kita fokuskan kursor itu ke jumlah. Nah, perintahnya itu sama seperti pada saat kita bersihkan tadi ini, kode titik fokus. Tapi karena fokus kursornya ada di jumlah, berarti bukan kode tetapi jumlah titik fokus. Nah, sehingga kalau kita jalankan, nah ini ya perintahnya seperti ini tadi. Sehingga kalau kita jalankan, kita pilih misalnya TV101, maka muncul di sini televisi sesuai dengan kondisi ini tadi. Kalau dua karakter dari kirinya itu adalah TV, maka namanya adalah televisi dan harganya adalah 2 juta. Jadi kita gunakan fungsi string di sini. Kemudian kursornya dipindahkan ke jumlah. Jadi kalau kita masukkan 2 di sini jumlahnya, seharusnya total harganya kan dikalikan, jumlah ini dikalikan dengan harga satuan. Nah, kapan terjadi itu? Kita inginkan
terjadi itu pada saat kita enter di jumlah. Jadi ketika kita enter di jumlah, maka seharusnya ini ditampilkan. Berarti perintahnya adalah kita tambahkan perintah ketika kita enter di text box jumlah. Nah, sekarang kita buat perintahnya, kita double klik di jumlah jual sehingga terbentuk prosedur ini, private sub jumlah underscore text change it. Nah, metode yang kita gunakan tadi bukan pada saat text change it, tetapi pada saat kita enter. Oleh karena itu, ini kita ganti. Jadi pastikan kursor ada di antara private sub jumlah ini dan end subnya. Kemudian kita ganti metodenya. Nah, atau eventnya, kapan kejadian itu terjadi, kita pilih di sini pada saat key press, pada saat ditekan tombol. Nah, ini metodenya adalah key press pada saat ditekan tombol. Jadi belum didefinisikan tombol apa yang akan ditekan. Oleh karena itu di sini kita tentukan dulu nanti tombol yang kita tekan itu apa. Nah, ini tadi prosedur ini kita hapus karena bukan ini yang kita gunakan. Kita kembali kemari, tinggal kita buat di sini jika if. Nah, untuk mengambil nilai tombol, nilai desimal tombol, kita buat seperti ini. ASCII dari keychart. Nah, jika nilai ASCII dari tombol yang ditekan sama dengan 13. Dan jika nilai ASCII dari tombol yang ditekan adalah 13. Jadi 13 ini adalah nilai desimal atau nilai ASCII dari tombol enter. Jadi artinya kalau ditekan tombol enter nilai ASCII-nya adalah 13, maka yang dilakukan adalah, nah yang kita lakukan tadi adalah menampilkan total harga di sini. Nah, di mana total harga ini kita ambil dari jumlah dikalikan dengan harga satuan. Nah, supaya lebih tervalidasi, maka total harga ini tidak boleh kita isi terlebih dahulu, tidak boleh dilakukan perintah perkalian itu kalau ini masih kosong. Jadi ini bisa saja kita enter tetapi kosong. Nah, nanti risikonya kalau kita lakukan seperti itu, maka total harga ini akan error karena tidak ada nilai harga satuan atau ini masih kosong, jumlah jualnya masih kosong. Nah, oleh karena itu kita buat di sini validasinya jika kita buat saja di sini kode titik teks tidak sama dengan kosong dan n jumlah titik teks tidak sama juga dengan kosong, maka jadi kita perhatikan di sini ada dua yang harus dipenuhi di sini. Kodenya harus sudah dipilih tidak sama dengan kosong. Artinya kalau sudah dipilih kode berarti kan nama barang dan harga satuan pasti berisi. Kemudian jumlahnya tidak kosong, berarti ini sudah terisi. Baru bisa dilakukan nanti perintah perkalian ini. Nah, kalau tidak sama dengan kosong atau sudah berisi, baru kita lakukan perhitungan. Jadi perhitungan yang kita lakukan adalah jumlah dikalikan dengan harga satuan, hasilnya ditampilkan ke total. Berarti tinggal kita buat di sini total titik teks sama dengan harga dikalikan dengan jumlah titik teks. Nah, ini kalau sudah berisi atau tidak sama dengan kosong. Tapi kalau dia kosong, else, kita buat seperti ini, kita tampilkan kotak pesan. Misalnya box, kita buat seperti ini. Masih ada data yang kosong. Nah, kita buat seperti ini saja. Kita pilih di sini misalnya box stylenya, kita buat misalnya exclamation ini, koma, kita buat titelnya info. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, coba kita jalankan. Di ini kalau kita enter tadi di jumlah. Jadi coba kita jalankan. Saya buat misalnya seperti ini, kemudian tidak saya isi jumlahnya, tetapi saya enter saja. Maka yang muncul adalah ini, masih ada data yang
kosong. Atau misalnya kita buat seperti ini, saya buat 6 di sini, kemudian saya enter tapi ini kosong, maka dibuat juga ini masih ada data yang kosong. Jadi harus berisi dulu ini, kodenya harus berisi dulu, baru kita buat misalnya 5, kemudian kita enter, maka di dalam ini di total harga akan ditampilkan hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah. Jadi rumusnya tadi, total, teks dari total ini adalah teks harga dikalikan dengan teks jumlah. Nah, coba kita bersihkan. Kita ulangi lagi, misalnya TV kita beli 2, kemudian kita enter, kemudian tampil total harga. Nah, add list ini gunanya nanti untuk menambahkan string-string yang ada di objek ini ke dalam list view. Jadi kita inginkan teks kode barang masuk kemari, kemudian nama ke kolom nama barang, kemudian harga satuan ke kolom harga, kemudian jumlah jual ke jumlah, dan total ke kolom total. Kalau kita klik tombol add list, nah berarti perintahnya pada saat kita klik add list. Oke, kita stop dulu. Kita double klik add listnya, tombol add listnya, sehingga di sini tambahkan prosedur baru, private sub b add list, add klik. Jadi b add ini tadi adalah nama dari tombol add list. Jadi perintahnya sederhana sebenarnya untuk menambahkan item ke dalam list view. Tinggal kita definisikan satu variabel di sini yang menampung listnya. Kita buat misalnya di sini. Jadi setiap itemnya itu akan ditampung dulu oleh variabel yang bernama x item. Nah, jadi tadi kode barang kita masukkan ke dalam kolom yang pertama. Jadi untuk kolom yang pertama, jadi kita buat seperti ini, x item titik text sama dengan sumbernya dari sini. Ya, sumbernya dari kode barang. Jadi ini untuk kolom yang pertama, kode titik text. Kemudian untuk kolom yang kedua, sumbernya dari nama barang. Berarti untuk kolom yang kedua kita buat seperti ini, x item titik sub item titik add. Jadi berbeda ya kolom pertama dengan kolom yang kedua. Nah, dalam kurung tinggal kita tambahkan sumber itemnya dari nama titik teks, nama titik teks. Nah, untuk kolom kedua dan selanjutnya caranya sama, total. Jadi ini tadi jumlah. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan item-item ini ke dalam list view-nya. Jadi tadi setiap objek ini atau string dari objek ini sudah kita tampung ke dalam variabel x item. Sekarang x item ini kita masukkan menjadi itemnya si list view. Jadi kita sebutkan nama list view-nya lv barang titik items titik add dalam kurung. Nah, sumber itemnya tadi adalah x item. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita inginkan sebelum kita masukkan item-item ini ke dalam list view, kita perlu cek dulu apakah string ini sudah berisi atau ada yang kosong. Jadi kalau kosong datanya, kemudian diklik tombol add list, itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu perlu kita cek dulu. Sehingga di sini perlu kita buat kondisi. Jadi tinggal kita buat if. Jadi kita periksa dulu apakah kode sudah diisi. Berarti kalau kode sudah berisi, sudah jelas nama dan harga pasti berisi. Kemudian total teks tidak sama dengan kosong. Jadi perhatikan total tadi tampil karena sudah diisi jumlah dan sudah ditekan tombol enter. Jadi boleh kita gunakan hanya dua kondisi ini saja. Dengan memeriksa ini maka sudah terpenuhi
perintah untuk memeriksa semua objek ini. Nah, kalau sudah berisi, seharusnya perintah ini tadi ke kondisi ini. Tapi kalau tidak berisi, else. Jadi kita tambahkan else di sini. Tinggal kita buat pesan message box. Jadi kalau sudah berisi semua datanya, baru ditambahkan itemnya. Tapi kalau belum berisi, maka tampil kotak pesan. Sehingga kalau kita jalankan, misalnya kita add list, ini masih kosong, maka tampil kotak pesan ini. Tapi kalau sudah kita isi misalnya seperti ini masih kosong, kita add list, maka data belum terisi karena total harga tidak memenuhi syarat. Jadi total harga tadi tidak boleh kosong. Nah, kita masukkan di sini misalnya 5, kita enter, kemudian kita klik tombol add list, maka nilai-nilai yang ada di sini di objek tadi dijadikan sebagai daftar atau item ke dalam list view. Jadi kalau kita perhatikan tadi sintaksnya X item titik teks sama dengan kode. Berarti dari sini kolom yang pertama hasilnya adalah ini. Kemudian kolom yang kedua X item sub item add nama titik teks, berarti sumbernya dari text box nama dan hasilnya adalah ini. Begitu kolom ketiga, kolom keempat dan kelima. Nah, bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam list view? Maka perintah yang ini tadi perlu kita cantumkan. Jadi lv barang item titik add x item. X item ini adalah nama variabel yang menampung itemnya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan perintah untuk tombol delete. Jadi delete list ini gunanya untuk menghapus semua item yang ada di dalam list view. Jadi kalau kita tambahkan lagi misalnya ini. Nah, nanti kalau kita klik delete list, kita inginkan semua item-item yang ada di sini terhapus. Jadi kejadian itu terjadi pada saat kita klik tombol delete. Jadi kita double klik tombol delete-nya sehingga muncul ini, tampil ini private sub b delete, klik. Ketika kita klik tombol delete, apa yang terjadi? Tinggal kita buat nama list view-nya lv barang titik items clear. Jadi semua itemnya dibersihkan. Nah, coba kita jalankan. Kita buat itemnya ini misalnya, kita tambahkan, kemudian kita buat lagi, kita tambahkan, lalu kita klik tombol delete list, maka semua itemnya akan terhapus. Nah, seharusnya tadi kalau delete list kita klik, seharusnya kan ini juga terhapus. Nah, perintahnya itu tadi sama seperti di tombol bersihkan. Jadi bagaimana cara mengambil mengambil perintah yang ada di bersihkan ini? Kita tinggal buat seperti ini, B bersih. Nah, ini B bersih klik. Nah, B bersih klik itu tadi kan perintahnya ini. Jadi supaya kita tidak mengetik ulang coding yang ada di B bersih ini, kita panggil saja nama prosedurnya B bersih klik. Tinggal kita buat dalam kurung sender, E. Nah, kita buat seperti ini. Nah, E ini tadi adalah yang menghandle perintahnya. Perintahnya adalah sender. Jadi sehingga kalau kita klik tombol delete nanti, kita tambahkan dulu. Maka selain menghapus item yang ada di dalam list view, dia juga menghapus string yang ada di objek-objek combo box maupun text box seperti ini. Nah, kemudian kita inginkan juga seharusnya di sini ketika kita tambahkan item list view, seharusnya ini juga dikosongkan. Nah, berarti seharusnya tadi kan perintah yang ini tadi perlu juga kita tambahkan pada saat kita
tambahkan item. Jadi perintah item tadi terjadi pada saat B add click. Berarti seharusnya tadi di sini. Kita buat di sini perintahnya. Jadi supaya dihapus string yang ada di objek combo box maupun text box, kemudian kursornya difokuskan ke kode barang. Sehingga kalau kita jalankan, nah tadi ya sudah kita tambahkan ini, bersihkan klik, kita tambahkan ini 5, kita enter, kita klik add list. Nah ditambahkan itemnya dan ini dikosongkan. Coba lagi kita buat yang lain, misalnya kita enter, kemudian kita klik add list, maka ini dikosongkan. Nah kita delete list, maka ini dihapus semua daftar atau item yang ada di list box. Oke, kita jalankan lagi. Kita buat seperti ini. Nah, misalnya kita hanya menghapus yang ini. Kalau ini tadi kan delete list, berarti semua listnya terhapus. Jadi kalau hanya kita hapus list yang kita pilih sendiri, misalnya pada saat saya double klik itemnya maka terhapus. Maka kita buat seperti ini, perintahnya seperti ini. Kita coba double klik list view-nya. Nah, akan terbentuk di codingnya prosedur baru private sub lv barang selected index change. Jadi perhatikan, ini kejadiannya terjadi pada saat selected index change. Jadi metodenya ini seharusnya tadi kan terjadi pada saat kita double klik. Berarti kita ganti metodenya menjadi double klik. Oke, ini sehingga ini dibuat prosedur baru lv barang double klik. Ini kita hapus. Oke, tinggal kita buat di sini lv barang, nama list view-nya, ini tadi titik item, kemudian titik remove. Jadi bukan clear tetapi remove, dalam kurung apa yang kita hapus atau apa yang kita buang, kita pilih selected item. Kita buat di sini items, kita buat di sini 0. Oke, kita buat seperti ini. Jadi nama list view-nya item remove. Apa yang dibuang adalah item yang sedang terseleksi dari LV barang. Nah, coba kita jalankan. Jadi kita masukkan misalnya beberapa item di dalam list view kita. Lalu kemudian misalnya item kulkas ini saya mau hapus. Jadi saya pilih dulu, kemudian saya double klik. Maka sudah terhapus televisinya misalnya. Nah, seperti itu untuk menghapus itemnya. Jadi tadi add list menambahkan, ini membersihkan teks yang ada di masing-masing objek, ya. Kemudian add list adalah menambahkan listnya, nih. Kemudian delete list adalah menghapus semua list. Kemudian keluar, kita pilih yes, maka formnya ditutup. Jadi sangat mudah untuk menggunakan list view di dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.